Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Nurlela, mahasiswa PPG Universitas Munawarman angkatan 4 tahun 2020, melaksanakan uji kinerja di SDN 1 Pemerangan Siswa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita masuk kelas, mari kita cuci tangan dulu dan ibu akan mengukur suhu tubuh anak-anak. Air mulai.
maskernya dan juga kebersihan diri. Terus kalau pulang dari sekolah langsung mandi ya, supaya kita bersih dan sehat. Nah, anak-anak, ibu akan menampilkan materi PowerPoint. Kita kelas 5 ya. Tema 5, ekosistem. Subtema 1, komponen ekosistem pembelajaran 5. Materi hari ini yaitu daur hidup hewan dan pikiran utama. Materi hari ini daur hidup hewan dan pikiran utama. Tujuan pembelajaran kita ada 4. Yang pertama, anak-anak nanti ibu minta menganalisis daur hidup hewan dengan tepat. Yang kedua, anak-anak nanti akan maju ke depan kelas mempresentasikan tahap daur hewan. Yang ketiga, anak-anak nanti meminta mengidentifikasi pikiran utama dari sebuah bacaan non-fiksi dengan tepat. Dan yang terakhir, tujuannya anak-anak nanti ibu minta untuk membuat peta pikiran tentang pikiran utama dari teks non-fiksi dengan benar. Nah, kita belajar IPA dulu ya tentang daur hidup hewan. Kemarin kita sudah belajar tentang ekosistem. Angkat tangan ya, siapa yang masih ingat ekosistem? Ya, apa ekosistem, Hair? Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari hubungan simbiosis balik antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, itu tadi adalah pengertian ekosistem, di mana ekosistem ini juga berhubungan dengan lingkungan kita. Jika ingin lingkungan kita baik, maka juga kita harus menjaga ekosistem dan keseimbangannya. Nah, kalau untuk bahasa Indonesia, sekarang ibu tanya, masihkah ada yang ingat pengertian pikiran utama? Ya, Aminah. Pikiran utama adalah hal yang mendasari suatu cerita. Ya, pikiran utama itu adalah hal yang mendasari suatu cerita. Nah, anak-anak di depan ini sudah ibu tampilkan. Ini hewan apa? Kupu-kupu. Ini nah, di antara sini ada mungkin hewan peliharaan yang ada di rumah. Sekarang ibu tanya, yang punya hewan peliharaan kucing, angkat tangan. Oke. Umi Habibah dulu. Kucingnya ada berapa di rumah? 2. Ada 2. Namanya siapa? Nah, anak-anak di depan sudah ibu tampilkan gambar-gambar hewan. Ini hewan apa? Nah, di antara hewan-hewan ini mungkin salah satunya menjadi hewan peliharaan anak-anak di rumah. Sekarang ibu tanya, yang punya hewan peliharaan kucing siapa? Oke, Umi Habibah, kamu punya kucing kah di rumah? Ada berapa kucingnya? Namanya siapa? Lola, Lili. Lola sama Lili. Kucingnya kecil apa besar? Besar. Oh, besar. Yang lain? Siapa yang punya kucing? Ya, Aminah. Kucing ada berapa di rumah? 1 aja. Nggak punya anak? Punya. Oh, punya anak. Berarti kucing berkembang biak dengan cara apa? Beranak. Beranak ya. Kucing berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan. Dia itu sesudah beranak dia menjadi kucing kecil, kemudian menjadi kucing dewasa. Sekarang ibu tanya, yang punya hewan peliharaan ayam di rumah? Ya, Hana. Banyak yang punya ayam di rumah?
Ayamnya ayam jago apa ayam betina? Ayam kate. Oh, ayam kate. Berarti itu nanti dia punya anak kah? Bertelur? Ya, kalau ayam itu dia berasal dari telur yang menetas, kemudian menjadi ayam kecil, kemudian menjadi ayam dewasa. Nah, sekarang kita masuk ke materi ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah berkembang biak. Setiap hewan memiliki perkembangbiakan yang berbeda-beda. Kemudian tahapnya juga berbeda-beda. Tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan disebut daur hidup hewan. Apa tadi daur hidup hewan? Tahap pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Dan daur hidupnya ada yang mengalami perubahan bentuk, ada pula yang tidak mengalami perubahan bentuk. Jika perubahan bentuk terjadi pada tahap pertumbuhan hewan disebut metamorfosis. Maksudnya itu dari kecil kemudian tahap-tahapnya nanti akan berubah jauh berbeda dari asalnya, dari ibunya. Maka itu namanya metamorfosis. Nah, anak-anak akan ibu berikan gambaran bagan ya, supaya lebih jelas. Nah, ini daur hidup hewan. Daur hidup hewan ada dua. Halo anak-anak. Halo. Hai. Hai. Oke, daur hidup hewan itu ada dua jenis. Yang pertama dengan metamorfosis, yang kedua tanpa metamorfosis. Yang dengan metamorfosis itu dibedakan dari dua jenis, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kemudian yang tanpa metamorfosis ada lagi, cuma satu aja ya tanpa metamorfosis. Nah, kalau metamorfosis sempurna itu perubahan hewan yang jauh berbeda dari tahapannya. Dia berubah bentuk, kemudian tahapnya itu berbeda. Contohnya kupu-kupu. Kupu-kupu itu, perhatikan di buku ya, ada ya di buku. Kupu-kupu itu berasal dari telur yang ditetaskan di sebuah daun oleh kupu-kupu dewasa. Kemudian dia akan berubah menjadi apa? Ular. Iya, ular. Kemudian ular nanti akan berubah menjadi Kumpul. kepompong. Kemudian berubah menjadi Kupu-kupu muda. kupu-kupu muda dan berubah menjadi Kupu-kupu dewasa. kupu dewasa. Perhatikan gambarnya. Dia itu berubah-ubah. Itu namanya metamorfosis sempurna. Dia itu berubah-ubah. Nah, itu tadi yang kupu-kupu. Kalau katak juga ada tahapannya. Katak itu juga mengalami metamorfosis sempurna. Sekarang yang metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna itu merupakan metamorfosis yang pada tahap-tahapnya tidak jauh berbeda dari asalnya atau induknya. Contohnya adalah kecoa, belalang. Nah, di dalam buku ada ya, dalam buku ada. Mana belalang? Ya, belalang itu berasal dari telur yang ditetaskan oleh induk belalang, kemudian berubah jadi nimfa, berubah menjadi belalang muda, dan berubah menjadi belalang dewasa. Nah, itu perhatikan gambar-gambarnya. Gambar-gambarnya itu tidak jauh berbeda. Nah, itu kalau metamorfosis tidak sempurna. Sampai sini anak paham tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Paham. Ya.
kucing. Burung juga ada ya. Sapi. Ini kalau hewan mamalia, reptil itu tidak mengalami metamorfosis. Nah, kalau kucing itu berasal dari anak kucing, kemudian berubah menjadi kucing dewasa. Kalau ayam berasal dari telur yang menetas, berubah menjadi anak ayam, kemudian berubah menjadi ayam dewasa. Nah, anak-anak, untuk menambah wawasan, Ibu menghadirkan video ya. Silahkan disimak. Hidup adalah tahapan pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan. Di dalam proses hidupnya, hewan ada yang mengalami perubahan bentuk tubuh, ada yang tidak. Contohnya, kupu-kupu mengalami perubahan bentuk dari telur menjadi larva, menjadi pupa, menjadi dewasa. Sedangkan ayam dalam hidupnya tidak mengalami perubahan bentuk. Contoh daun hidup sebagai berikut. Telur ikan menetas menjadi ikan kecil. Kemudian ikan kecil berubah menjadi ikan muda dan berubah menjadi ikan dewasa. Daun hidup selanjutnya adalah kadal. Kadal menetas menjadi kadal kecil, kemudian berubah menjadi kadal dewasa. Coba perhatikan gambar di samping. Kupu-kupu merupakan salah satu hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam daur hidupnya. Dari mulai telur yang berlangsung selama 3-5 hari, berubah menjadi larva antara 5-10 hari, berubah menjadi pupa antara 7-10 hari, kemudian berubah menjadi dewasa sampai 2 minggu. Perubahan bentuknya sangat berbeda sekali. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam tahap pertumbuhan itu disebut mengalami metamorfosis. C. Metamorfosis. Metamorfosis adalah perubahan bentuk pada hewan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Metamorfosis ada 2 macam, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Perhatikan ya videonya. C. Metamorfosis sempurna. Metamorfosis sempurna adalah metamorfosis dengan perubahan bentuk pada hewan yang sangat berbeda dalam perkembangannya. Contohnya, kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna. Yang kedua adalah katak. Katak akan mengalami metamorfosis dimulai dari telur, kecebong tanpa kaki, kecebong dengan kaki, katak muda, katak dewasa. Sedangkan kupu-kupu dari mulai telur menjadi ulat, menjadi kepompong, dan berubah menjadi kupu-kupu. Hewan selanjutnya yang mengalami metamorfosis sempurna adalah nyamuk dan lalat. Nyamuk dimulai dari telur, berubah menjadi larva, berubah menjadi pupa, dan nyamuk dewasa. Selanjutnya, pada lalat dimulai dari telur, menjadi larva, menjadi pupa atau kepompong, dan berubah menjadi lalat dewasa atau imago. C. Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah metamorfosis dengan perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada hewan dalam proses pertumbuhan dan perkembangannya. Contohnya, belalang dan kepik. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna adalah belalang dan kepik. Nimfa pada belalang merupakan hewan muda. Kalian bisa menyimak pada gambar berikut. Sedangkan pada kepik,
Ada yang namanya pergantian kulit, disebut dengan egg disease. Selanjutnya hewan yang mengalami metamorfosis sempurna adalah kecoa. Dimulai dari telur, berubah menjadi nimfa, kemudian berubah menjadi nimfa lagi, berubah menjadi kecoa dewasa. Ya, kemudian berubah menjadi kecoa dewasa 2. Nah, anak-anak, sekarang kita materi bahasa Indonesia ya. Tentang pikiran utama. Pikiran utama itu disebut juga gagasan utama, disebut juga pikiran pokok, disebut juga pokok pikiran, atau disebut juga ide pokok. Kelimanya ini sama. Maksudnya adalah hal yang mendasari cerita pada sebuah paragraf. Jadi pada setiap paragraf itu ada yang namanya pikiran utama atau ide pokok atau gagasan utama. Nah, kalau di dalam pikiran utama itu terdiri dari kalimat utama dan kalimat penjelas. Nah, kalau ini langkah menemukan ide pokok atau pikiran utama itu yang pertama kita baca dulu seluruh paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai anak-anak menemukan ide pokok paragraf. Letak paragraf itu ada 3 ya, terletak di awal paragraf, bisa terletak di akhir paragraf, atau terletak di awal dan akhir paragraf. Kemudian, yang paragraf tadi yang kita baca, kita tandai ide pokoknya, kita beri garis atau kita beri stabilo di bacaannya itu. Terus kita tandai informasi penting yang ada dalam setiap paragraf. Ya, di pikiran utama itu terletak kalimat utama atau kalimat topik. Tadi terletak bisa di awal, di akhir, atau di awal dan akhir. Nah, sekarang Ibu contohkan ya bacaan daur hidup hewan. Ini ada berapa paragraf? 2. Ya, ada 2 paragraf. Paragraf pertama dan paragraf kedua. Sekarang kita baca paragraf pertama. Kita baca paragraf pertama. Anak-anak baca dulu. Informasi pentingnya adalah tahap pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup hewan. Kemudian nanti kita beri garis. Metamorfosis beri garis, kemudian perubahan bentuk kita beri garis juga, itu namanya tadi adalah info penting. Nah, paragraf 1, apa pikiran utamanya? Nyaring-nyaring tahap pertumbuhan dan perkembangan suatu hewan disebut daur hidup hewan. Berarti terletak di awal. Pikiran utamanya terletak di awal. Kemudian paragraf kedua. Silakan dibaca. Kita beri garis nanti ya. Metamorfosis diberi garis, informasi pentingnya, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Lalu perubahan bentuk yang sangat berbeda juga kita beri garis. Kemudian katak dan kupu-kupu juga kita beri garis, informasi pentingnya. Nah, dari paragraf kedua ini pikiran utamanya apa kira-kira? Apa? Berdasarkan bentuknya, metamorfosis dibedakan. Ya, metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Nah, anak-anak sekarang adakah yang mau ditanyakan? Ada. Anak-anak sekarang Ibu bagi menjadi beberapa kelompok. Satu kelompok terdiri dari 4 orang. Oke, silakan diatur mejanya, meja kursinya.
pikiran utama di dalam peta pikiran. Kemudian tugas yang kedua itu berkelompok, menulis tahap daur hidup yang sudah ada gambarnya di sini. Nanti anak-anak jelaskan terus presentasi masing-masing kelompok. Nah, ini nanti tulislah tahap-tahapnya. Kupu-kupu ini kupu-kupu ya tugasnya kelompok ini. Ini kan dari telur, kemudian telur nanti menetas, berubah menjadi apa, nanti tuliskan. Nah, kalau yang ini nanti tugasnya ini mandiri ya. Ini ada teks bacaan, ini ada 2 paragraf, tulis pikiran utamanya. Yang paragraf 1 apa, paragraf kedua apa, terus temanya apa, ini. Oke, silahkan bekerja. Yang ini berkelompok kan? Yang ini berkelompok, yang di belakang mandiri. Ini kelompok ini kupu-kupu aja. Nanti yang ini kelompok lainnya. Ini berkelompok lah. Yang ini menjelaskan tentang ini apa? Telur. Ini lalat ya. Tulis dia berasal dari telur, menetas menjadi larva. Kemudian larva berubah menjadi apa dan menjadi apa. Tulis di sini, nanti dibacakan di depan kelas berkelompok. Yang kelompoknya sudah kan? Nah, sudah. Tapi kupu-kupu ya tugasnya telur, bulan, ya kelompok, tubuh muda, saya. Tampilkan di sini. Kelompok 1 ini dia mempresentasikan diagram kupu-kupu. Baca Aminda. Telur menetas menjadi ulat, ulat menetas menjadi kepompong. Setelah itu kepompong akan diri menjadi kupu-kupu muda, dan kupu-kupu muda akan menjadi kupu-kupu dewasa. Ya, tampilkan diagramnya ya, itu hasil dari diskusi kelompok 1. Iya, terima kasih. Kita beri tepuk tangan. Kelompok 4 lanjut. Geser. Iya, tampilkan dulu hasilnya. Kelompok 4 ini mempresentasikan hewan apa? Lalat. Hewan apa? Lalat. Iya, lalat. Lalat berasal dari apa dulu, Napi? Telur hidup lalat mulai dari telur menetas menjadi larva, larva menjadi pupa. Setelah itu pupa menjadi lalat dewasa. Iya, tampilkan gambar diagramnya. Sekali lagi. Iya, itu tadi adalah metamorfosis dari lalat. Oke, terima kasih. Anak-anak sampai dari sini tadi, kita tadi sudah belajar tentang apa? Tentang daur hewan. Apalagi tentang pikiran. Ya, pikiran pokok atau pikiran utama. Sampai di sini ada nggak yang mau ditanyakan? Tadi sudah presentasi, sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi.
Indonesia juga ada 5. Isi nama, nomor absen kelas ya. Anak-anak sudah selesai kah LKPD evaluasinya? Selesai. Nah, sekarang kumpul semuanya ya evaluasi LKPD. Satu kelompok satu orang aja ngumpul. Anak-anak sampai di sini adakah yang ditanyakan? Tidak. Nanti sesudahnya kita akan lanjut lagi belajar tentang metamorfosis tidak sempurna, juga kita akan mengulanginya. Anak-anak, hari ini kita belajar apa saja tadi? Apa? Daun hidup hewan. Kemudian belajar tentang pikiran ya, pikiran tokoh atau pikiran utama. Nah, alhamdulillah hari ini pelajaran kita sudah selesai. Anak-anak tetap jaga kesehatannya ya. Sebelum pulang kita baca doa dulu. Tapi sebelum baca doa kita biasanya ice breathing dulu ya. 3, 2, 1. Tangan ke atas, mengulangkan bintang. Tangan ke samping, burung terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap berdoa. Hanafi baca doa. Hanafi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Tuhan ku lindungilah mereka yang ku cinta, ayah, ibu, guru, kakak, adik, dan teman-teman kami. Semoga mereka sehat selalu. Amin. Patuh kepada ibu dan bapak, patuh kepada ibu guru. Jangan malas, jangan membolos, jangan cengeng. Sadaqallahul adzim. Belum. Anak-anak tetap jaga kesehatannya, jaga pola makan, dan juga jangan lupa olahraga. Hindari kerumunan. Kemudian kalau memang harus terpaksa keluar rumah, pakai maskernya, terus juga bawa hand sanitizer-nya dan juga bersehat kita semua. Tetap jaga kesehatannya. Semoga pelajaran hari ini manfaat dan barokah bagi kita semua. Terima kasih anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.